Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, sambil like, kita dan share. Beriktikaf sejenak, mari sama-sama kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat lahir dan nikmat batin yang dilimpahkan kepada kita. Wabil khusus kita bisa berhadir di masjid yang mulia ini, bersimpuh sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk penghambaan dan penyerahan diri kita kepada pencipta, pengatur, penguasa alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang bagaimana limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Ashabul Kahfi, berupa limpahan rahmat iman, limpahan rahmat hidayah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Tuhannya, kemudian kami tambahkan bagi mereka hidayah. Walaupun pemimpin dan rajanya tidak beriman dan tidak mendapatkan hidayah, tetapi mereka bertuju beriman, dan karena imannya itu mereka ditambahkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah artinya ditunjukkan jalan kepada yang lebih lurus, kepada yang lebih baik, kepada yang lebih maslahat. Bahkan warabatna ala qulubihim, kami teguhkan hati mereka. Bukan hanya dapat limpahan iman, limpahan hidayah, tapi di saat pemimpinnya, masyarakatnya, orang di sekitarnya hatinya tidak diikat, hatinya enggak diteguhkan. Hanya mereka yang diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap berada dalam iman dan untuk tetap berada dalam hidayah. Ini menunjukkan bahwa kebenaran dan kebaikan itu bukan pada mayoritas, bukan pada kebanyakan orang, tapi pada kebenaran dan keimanan. Mereka cuma bertuju, mereka tidak mau ngikutin rajanya, pemimpinnya, dan masyarakatnya. Atas pilihan itu Allah makin perkuat hati mereka. Idqamu, ketika mereka berdiri, mereka pergi kepada rajanya, pergi kepada masyarakatnya. Bukan mereka memisahkan diri, bukan mereka tidak peduli dengan masyarakatnya,
idh qamu, ketika mereka berdiri, faqalu, maka mereka berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Lan nad'a min dunihi ilaha, kami tidak akan menyembah Tuhan lain selainnya. Laqad qulna idzan syatafa, kalau itu kami lakukan, kami mengucapkan perkataan yang jauh dari kebenaran. Bahkan dia di depan pemimpinnya pun tetap Allah teguhkan hatinya, tidak berubah dari apa yang ditujukan. Biasanya kita sebelum bicara dengan pemimpin semangat, kuat. Begitu di hadapannya sudah tidak seperti sebelum ketemu. Ini Ashabul Kahfi dengan lantangnya mengatakan, Rabbuna Rabbus samawati wal ard, lan nad'a min dunihi ilaha, laqad qulna idzan syatata. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah, mereka itu adalah kaum kami. Dia membahasakan kaum kami. Ini menunjukkan antara Ashabul Kahfi dengan masyarakatnya dekat. Karena memang di situ ada orang tuanya, ada karib kerabatnya, ada temannya, ada pemimpinnya. Dia bagian dari kaum itu, tapi dia memilih jalan untuk beriman dan bertakwa, tidak mengikuti jalan pemimpinnya dan jalan masyarakatnya. Yang waktu itu pemimpinnya dan masyarakatnya penyembah berhala, mereka tidak mau. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin, mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas kenapa mereka menyembah berhala? Tidak ada alasan, hanya mengikuti apa yang sudah dilakukan para pendahulu, tradisi. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngada kebohongan atas nama Allah? Artinya Allah tidak pernah mengatakan punya anak, Allah tidak pernah mengatakan punya anak perempuan, punya anak laki-laki, punya istri, nggak pernah. Tapi kenapa mereka mengatakan itu? Orang yang mengatakan itu adalah faman azlam, mereka lah orang yang paling zalim. Jemaah saya muliakan, kita lihat misi dakwah Ashabul Kahfi itu pada ayat 14 dan 15. Misi dakwahnya yaitu Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, bukan kamu wahai raja. Lan nad'a min dunihi ilaiha, kami tidak akan menyembah selainnya, hanya kepada Allah kami menyembah, bukan kepada kamu. Laqad qulna idzan syatata, kami tidak akan mengingkari kebenaran. Kebenaran adalah menyembah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Ingin
dikatakan bahwa kaumnya menyembah selain Allah, kami menyembah Allah. Mereka tidak punya bukti, nggak punya alasan, kami punya dasar dan punya bukti. Mereka zalim kepada Allah, kami nggak zalim kepada Allah. Inilah misi dakwah daripada Ashabul Kahfi. Jemaah saya muliakan, di ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idhi'tazaltumuhum, dan apabila kamu meninggalkan mereka. I'tizal artinya meninggalkan, memisahkan, menyendiri. Dan apabila kamu, maksudnya Ashabul Kahfi yang 7, meninggalkan mereka itu maksudnya raja dan masyarakatnya. Kita lihat Ashabul Kahfi ini meninggalkan masyarakat dan rajanya, bukan meninggalkan begitu saja, tapi dia sudah melalui proses dakwah, mengajak, memberikan penjelasan, dan mengatakan apa adanya kepada raja. Bukan dengan serta-merta, tanpa proses, tanpa ajakan dan pengarahan, ditinggalkan masyarakat sudah. Jadi Ashabul Kahfi meninggalkan masyarakatnya itu karena sudah berusaha maksimal. Yang kedua, apakah boleh kita memisahkan diri dari masyarakat dengan alasan masyarakat sudah tidak bisa lagi dirubah, masyarakat sudah nggak bisa lagi diajak? Syariat yang waktu itu ada di Ashabul Kahfi beda dengan syariat yang ada pada kita. Syariat yang ada di waktu itu membolehkan memisahkan diri dari masyarakat. Tapi syariat kita sekarang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Qur'an, ini banyak cerita dan ayat tentang dakwah. Justru tidak dibolehkan kita memisahkan diri. Banyak ayat-ayat dakwah yang justru memperkuat kita untuk semakin dekat dengan masyarakat dan memberikan pengarahan serta dakwah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada sekolongan umat dari kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Kita disuruh untuk mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang paling baik yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minuna billah, mengajak
la adahum, seorang mukmin yang bergaul, berinteraksi, bercampur baur dengan manusia, wa yasbiru ala adahum, dan mereka sabar dengan adahum, sabar dengan perilaku masyarakatnya, sabar dengan tingkah pola masyarakatnya, khairun, lebih baik, minalladzi yukhalitun nasa wala yasbiru ala adahum, lebih baik daripada orang yang tidak berinteraksi dengan masyarakat dan tidak sabar dalam menghadapi tingkah polanya. Jadi ayat dan hadis ini justru mengarahkan kita untuk tetap bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat. Jemaah saya muliakan, waktu Ashabul Kahfi ini menyendiri dan memisahkan diri dari masyarakatnya, jumlah mereka cuma 7 orang. Masyarakatnya banyak. 7 orang melawan masyarakat. Adapun kita hari ini, masyarakat kita muslim. Masyarakatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Waktu Ashabul Kahfi ini, masyarakatnya dan pemimpinnya penyembah berhala. Mereka cuma 7 yang beriman. Jadi mereka pergi ke gua untuk menyelamatkan iman. Kalau kita hari ini pergi ke gua atau menyendiri dan memisahkan diri, untuk apa? Nggak ada alasan. Karena kita sama-sama orang muslim, sama-sama orang mukmin. Masalah beda pemahaman, beda tata cara, itu kan perbedaan dalam furu'nya, bukan pada esensi ideologi dan akidah. Ini Ashabul Kahfi jelas perbedaannya, perbedaan secara ideologi, keyakinan, tauhid. Sehingga kalau mereka tidak memisahkan diri, mereka akan dibunuh, mereka akan disiksa. Jadi beda konteksnya antara Ashabul Kahfi dengan sekarang. Sehingga kalau ada yang mengambil ini sebagai dasar untuk mereka memisahkan diri dan menyendiri, tidak sesuai dengan konteks, nggak sesuai dengan ayat-ayat yang mengajak kita untuk berdakwah. Dan juga mereka ini memisahkan diri, pergi ke gua juga atas ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tadi dari awal, mereka beriman, dikasih hidayah, kemudian ditambah hidayahnya, hatinya diperkuat, sehingga mereka bisa pergi ke raja, ke masyarakat, menyampaikan misi risalahnya. Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi idaha laqad qulna idan syatata haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba. Ini misalnya. Bahkan mereka pergi ke gua pun atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hawa nafsu, bukan karena egoisme, bukan. Karena mereka sudah maksimal mengajak dan berdakwah, tidak ada perubahan. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada mereka untuk pergi ke gua. Wa idz'tazaltumuhu, dan ingatlah ketika kamu memisahkan diri dari mereka. Jemaah saya muliakan, secara fisik kita tidak boleh memisahkan diri dari masyarakat. Tidak boleh kita meninggalkan masyarakat secara fisik. Tapi secara keyakinan, secara keimanan,
kita boleh jadi akan berbeda. Masyarakat yang misalnya cenderung kepada keburukan, kita nggak perlu harus juga cenderung kepada keburukan. Kita memisahkan diri secara hati, secara keyakinan. Kita lihat suasana kemungkaran, kita nggak perlu secara fisik ikut kemungkaran, tapi secara hati, keyakinan kita tidak menyetujuinya dan tidak mau ikut di situ. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna wa ma ya'buduna illallah. Jadi mereka memisahkan diri dari masyarakatnya dan juga dari apa yang mereka sembah selain Allah. Dua alasannya, karena mereka menyembah patung. Yang kedua, karena mereka tidak berubah. Inilah dua alasan kenapa mereka pergi ke gua. Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya menyebutkan, la takun imma'ah, janganlah kalian menjadi orang yang imma'ah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu imma'ah? Imma'ah itu adalah idza ahsanan nas ahsantu. Kalau manusia baik, aku baik. Wa idza asa'an nas asatu. Kalau manusia tidak baik, aku pun ikut tidak baik. Itu namanya imma'ah. Ikut bagaimana tren masyarakat, ikut bagaimana kebanyakan orang. Kata Nabi, qulu, katakan, idza ahsanan nas ahsantu. Kalau manusia baik, aku baik. Wa idza asa'an nas, kalau manusia tidak baik, aku tetap baik. Tidak ngikutin bagaimana tren masyarakat, tidak mengikuti bagaimana kebanyakan orang. Fa'u ilal kahfi, maka carilah tempat berlindung ke gua itu. Ini Allah SWT menyebutkan, maka carilah perlindungan ke gua. Karena mereka selama ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia, bukan kepada raja, bukan kepada pemimpin. Mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'u ilal kahfi, maka carilah tempat berlindung ke gua itu. Jadi wasilahnya gua, berlindungnya ke gua. Bukan itu tujuan. Gua itu hanya wasilah daripada banyak wasilah. Ternyata yansyur lakum rabbukum mir rahmatih. Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya. Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya. Doa mereka di ayat yang ke-10, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Apa? Ya Tuhan kami, berilah rahmat kepada kami dari sisimu. Doa mereka. Wa hayyi lana min amrina rasyada.
dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ini doa mereka. Doa mereka sebelum masuk ke gua. Doa mereka selama di gua. Doa mereka selama mereka berinteraksi dengan masyarakat. Karena doa itu yang mereka selalu ucapkan, maka Allah jawab, yansyur lakum rabbukum min rahmatihi. Allah limpahkan rahmat. Yansyur lakum rabbukum min rahmatihi. Allah limpahkan rahmat kepada mereka dari sebagian rahmatnya. Bukan semua, sebagian rahmatnya. Tapi sebagian ini pun sudah luar biasa. Mereka dapat iman, dapat hidayah, diteguhkan hati, mereka bisa bicara di depan raja, pemimpin dan masyarakatnya, itu rahmat. Mereka diarahkan untuk pergi ke gua, itu juga rahmat. Bahkan gua itu sendiri dan apa-apa yang nanti akan terjadi di dalamnya juga bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan rahmat, sesuatu yang tidak bisa dipikirkan dan dibayangkan oleh manusia. Sampai di sini, sampai dia masuk ke dalam gua, itu rahmatnya saja sudah banyak yang Allah berikan kepada mereka. Rahmat iman, rahmat hidayah, rahmat peneguhan hati. Nanti di ayat-ayat kedepannya Allah akan tunjukkan lagi bagaimana rahmatnya ketika mereka di gua selama 309 tahun. Di ayat-ayat yang akan datang. Sampai di ayat 16 ini itu baru dapat rahmat iman, rahmat hidayah, rahmat peneguhan hati, rahmat mereka bisa istiqomah dan teguh pendirian dalam menjalankan misinya sampai mereka diarahkan ke dalam gua. Sampai di sini mereka sudah tidak lagi di masyarakatnya, mereka sudah di gua. Mulai dari sini sampai 309 tahun Allah akan berikan rahmat yang luar biasa kepada mereka. Nah, insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Ashabul Kahfi, mulai dari masuk gua sampai nanti dia keluar lagi ke masyarakat dan sampai nanti dia wafat. Tapi tempatnya bukan lagi di masyarakat, tempatnya bukan lagi di rumah, tempatnya bukan lagi di sekitar tempat mereka tinggal, tapi tempatnya fokus di gua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada kita di mana saja. Ashabul Kahfi dapat rahmat bukan di rumah. Ashabul Kahfi dapat rahmat bukan di istana. Mereka dapat rahmat bukan di masjid. Di gua mereka dapat rahmat. Itu menunjukkan bahwasanya rahmat itu tidak khusus dengan tempat. Allah berikan rahmat di mana saja, untuk siapa saja dan kapan saja. Mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yansyur lakum rabbukum min rahmatihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.